Salam semua, perkenalkan nama saya Fijan Ronald Patimetkono, salah satu mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, kelas C semester 1. Di video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar pendidikan anak usia dini. Yang pertama, kita perlu tahu apa itu pendidikan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Terdapat beberapa hal yang sangat penting untuk kita kritisi dari konsep pendidikan menurut bunyi undang-undang tersebut. Yang pertama, pendidikan adalah usaha sadar yang terencana. Hal ini berarti proses pendidikan di sekolah bukanlah proses yang dilaksanakan secara asal-asalan, akan tetapi proses yang bertujuan sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan pada pencapaian tujuan. Yang kedua, proses pendidikan yang terencana itu diarahkan dengan mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Hal ini berarti pendidikan tidak boleh mengesampingkan proses belajar. Yang ketiga, suasana belajar dan pembelajaran itu diartikan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya. Ini berarti proses pendidikan itu harus berorientasi pada siswa. Pendidikan adalah upaya pengembangan proses anak didik. Dengan demikian, anak harus dipandang sebagai organisme yang sedang berkembang dan memiliki potensi. Yang keempat, akhir dari proses pendidikan adalah kemampuan anak memiliki kekuatan spiritual yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang tadi pertama tentang pengertian pendidikan. Yang kedua, dasar dan fungsi tujuan pendidikan. Dasar yang dimaksud di sini adalah dasar pelaksanaan yang mempunyai peranan penting untuk dijadikan pegangan dalam melaksanakan pendidikan di sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Adapun dasar pendidikan di Indonesia secara yuridis formal telah dirumuskan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Pendidikan dan Pengajaran, Nomor 2 Tahun 1945 Bab 2 Pasal 4 yang berbunyi, pendidikan dan pengajaran berdasarkan atas asas-asas yang tercantum dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan Kebudayaan Bangsa Indonesia. Yang kedua, ketetapan MPRS Nomor 26 garing MPRS garing 1966 Bab 2 Pasal 2 yang berbunyi, dasar pendidikan adalah filsafat negara Pancasila. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sikdiknas atau Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 yang berbunyi, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang ketiga, istilah dan pengertian pendidikan anak usia dini atau biasa disingkat PAUD. Istilah pendidikan anak usia dini merupakan padanan dari Early Childhood Education. Istilah ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau biasa disingkat Sikdiknas. Pendidikan anak usia dini adalah bentuk layanan pendidikan bagi anak dengan rentang usia 0 sampai 6 tahun diberikan sebelum anak memasuki pendidikan sekolah dasar. Sasarannya adalah mencapai kematangan perkembangan anak, yaitu memastikan seluruh tugas perkembangan seperti kemampuan berpikir, berkomunikasi, fisik atau motorik, emosi, dan sosial dapat tumbuh, berkembang, serta tidak ada aspek terhambat. Para ahli PAUD meyakini bahwa hambatan perkembangan anak akan berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa depan, seperti kurang mampu memecahkan masalah dan mudah menyerah dalam persaingan hidup. Oleh karena itu, sedapat mungkin sejak anak usia dini, seorang anak penting untuk dibimbing, dididik, dilatih agar semua aspek perkembangannya dapat tumbuh progresif sesuai usianya. Yang keempat, jenis bentuk layanan PAUD. Layanan pendidikan anak usia dini diselenggarakan melalui 3 jalur. Yang pertama, PAUD formal, terbentuk Taman Kanak-kanak atau TK, Raudhatul Atfal atau RA, dan bentuk lain sederajatnya. PAUD non formal yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak atau TPA, dan bentuk lain sederajatnya. PAUD informal merupakan pendidikan keluarga, lingkungan, dan termasuk homeschooling. Homeschooling dalam pendidikan Pestalozzi adalah sekelompok kecil anak-anak yang diasuh oleh ibu mereka 5-6 orang secara bersama-sama di sebuah tempat atau taman bermain, rumah, sanggar, atau lainnya. Berkaitan dengan usia masuk pendidikan anak usia dini di Indonesia, pada umumnya taman penitipan anak atau biasa disingkat TPA diperuntukkan bagi bayi 0 sampai 2 tahun, kelompok bermain atau KB untuk anak usia lebih dari 2 sampai kurang 4 tahun, sedangkan untuk taman kanak-kanak berusia 4 sampai 6 tahun. Kelompok taman kanak-kanak dibagi 2, yaitu kelas kecil atau kelas A. Kelas A untuk usia 4 sampai 5 tahun dan kelas besar atau kelas B untuk usia 5 sampai 6 tahun. Taman penitipan banyak yang bersifat dekar, artinya anak atau bayi diasuh sehari penuh, diantar pagi dan dijemput sore. Beberapa penyelenggara dekar juga ada yang menerima usia di atas 3 sampai 6 tahun. Setiap kelompok umur memiliki karakteristik perkembangan sendiri-sendiri, sehingga pendidikannya disesuaikan dengan tugas perkembangan anak. Lama waktu belajar anak usia dini di lembaga PAUD untuk anak usia kurang dari 2 tahun sekitar 120 menit per minggu, dan usia 2-4 tahun yaitu 360 menit per minggu, sedangkan usia 4-6 tahun yaitu 900 menit per minggu atau sekitar 3 jam per hari, baik untuk kelas reguler atau kelas penitipan. Khusus kelas penitipan, meskipun anak berada di sekolah setengah hari dari pukul 08.00 sampai pukul 16.00, akan tetapi kelebihan waktu diisi dengan bermain, istirahat, perawatan, dan pengasuhan. Yang ke
Alasan pentingnya pendidikan pada masa usia dini. Perhatian akan pentingnya pendidikan bagi anak usia dini sudah sejak lama didengungkan oleh para tokoh PAUD seperti Pestalozzi, Froebel, Montessori, termasuk tokoh pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara. Meskipun mereka menilai pendidikan pada periode awal kehidupan manusia akan berpengaruh terhadap kehidupan berikutnya. Ada dua alasan sangat kuat mengapa sejak anak usia dini penting untuk dididik, diarahkan, dibimbing, dan difasilitasi. Yang pertama, berkaitan dengan perkembangan otak. Menurut ahli neuroscience, setiap manusia dibekali sang pencipta sekitar 100 sampai 200 miliar sel saraf dalam dua belahan otak. Masing-masing belahan mempunyai fungsi berbeda. Belahan kiri mencirikan logis, rasional, dan analitik, sedangkan belahan kanan bercirikan kreatif, divergen, dan holistik. Yang kedua berkaitan dengan persiapan anak masuk pintu sekolah dasar. Yang ke F, tujuan pendidikan anak usia dini. Tujuan pendidikan anak usia dini untuk memastikan seluruh tugas perkembangan anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, meliputi fisik atau motorik, kognitif atau intelektual, bahasa, sosial, emosi, dan nilai agama moral. Puncak dari perkembangan itu adalah mencapai kematangan dalam seluruh aspek perkembangan, membuat anak lebih siap memasuki pintu pendidikan dasar. Ciri-ciri anak sudah matang perkembangannya seperti fisiknya sehat, gerak motoriknya halus, kasar, luas, dan lentur, koordinasi gerakan sempurna, memiliki kemampuan menyelesaikan masalah, munculnya imajinasi anak bervariasi, cepat bersosialisasi dengan siapapun, memiliki sikap toleransi dalam bermain, ceria, dan bersemangat untuk sekolah, dan bisa mandiri dalam mengurus dan menolong diri sendiri. Belajar menjadi kegiatan yang menyenangkan dan bukan menjadi beban. Perbendaharaan bahasa dan bicara yang luas, dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan teman maupun dengan guru dan orang dewasa lainnya. Yang berikut landasan hukum penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan anak di Indonesia berdasarkan landasan hukum itu pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yaitu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang kedua, amandemen Undang-Undang Dasar 45 pasal 28C, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23/2002 pasal 4, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka perkembangan pribadinya. Yang berikut, developmentally appropriate practice atau biasa disingkat DAP, konsensus internasional tentang kebutuhan belajar anak usia dini yang diajukan The Nationalism Association for the Education of Young Children tahun 1987, termasuk pembahasan dari konferensi di Denver, Amerika Serikat tahun 1991, direvisi tahun 1997, dikenal dengan Developmentally Appropriate Practice. Organisasi ini menyatakan bahwa pendidikan harus sesuai dengan kebutuhan tahapan perkembangan anak. Ide tentang arah pendidikan anak usia dini ini kemudian diterima luas di dunia. DAP lahir dari kondisi
Pendidikan di Amerika Serikat tahun 1970-an dengan munculnya gerakan pembaruan terhadap kurikulum pendidikan anak usia dini di bawah 8 tahun. Kurikulum lama dianggap telah gagal membentuk anak agar memiliki kemampuan berpikir kritis dan penyelesaian masalah bagi kehidupannya. DAP pada dasarnya berpegang pada dua prinsip pokok, yaitu kesesuaian jenis kegiatan atau pembelajaran dengan usia perkembangan anak dan keunikan setiap anak. Ini artinya seorang guru sebelum mendidik perlu memahami siapa anak usia dini, bagaimana karakteristik perkembangan mereka, sehingga mengerti kebutuhan belajarnya. Dengan prinsip tersebut, pada akhirnya dapat tercapai tujuan membangun sosok manusia seutuhnya. Sekian dari saya, terima kasih, salam.